Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema satu, indahnya kebersamaan, subtema satu, keberagaman budaya bangsaku. Nah, untuk itu mari kita simak materinya dengan baik ya. Anak-anakku di rumah, setelah kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Sudah terbayangkan bahwa Indonesia itu sangat luas dan beragam? Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara majemuk. Maka dari itu, terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Nah, kita dapat mengenal suku bangsa dan budaya melalui rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, bahasa daerah, dan makanan tradisional yang tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan keunikan yang berbeda-beda. Misalnya, Jawa Barat ada suku Sunda. Di Banten ada suku Baduy. Di Pulau Sumatera Utara ada suku Batak. Di Papua ada suku Asmat. Dan Sulawesi Selatan ada suku Bugis. Untuk rumah adat dan pakaian adat di setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya, di sini ada beberapa contoh. Nah, ini dia rumah adat dan pakaian adat dari Jawa Barat. Rumah adat dan pakaian adat dari Sumatera Barat. Rumah adat dan pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Rumah adat dan pakaian adat dari Sulawesi. Rumah adat dan pakaian adat dari Papua. Selain itu, ada juga keseniannya seperti tari merak dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari sajojo dari Papua. Setiap daerah juga memiliki alat musik seperti angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa, tipa dari Papua, dan panting dari Kalimantan Selatan. Nah, tahukah kalian bagaimana cara memainkan alat-alat musik tradisional tersebut? Nih, contohnya yaitu angklung dengan cara digoyang, gamelan dengan cara dipukul, tipa dengan cara dipukul, panting dengan cara dipetik, dan suling dengan cara ditiup. Alat-alat musik tersebut bila dimainkan akan menghasilkan bunyi atau suara. Dapatkah kalian mendengarkan alat-alat musik yang dibunyikan? Ya, betul sekali. Dapat, karena kita memiliki telinga. Selain itu, kita juga dapat mendengar karena Tuhan memberikan kita organ pendengaran dan alat benda yang bergetar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara, sehingga sampailah di telinga kita. Karena itu,
kita dapat mendengar bunyi atau suara yang ada di sekitar kita. Bunyi yang keras berasal dari gelombang yang kuat. Dan sebaliknya, bunyi yang rendah berasal dari gelombang yang lemah. Itulah kenapa kita bisa mendengar suara yang keras dan suara yang rendah. Alat musik apabila dimainkan akan menghasilkan suara atau bunyi. Nah, berikut contoh yang dapat menghasilkan bunyi seperti binatang, suara pesawat, suara kereta api, suara mobil, bahkan suara orang Prancis yang akan sedang menguji bercak berbicara, nikotin pada pasien COVID. dan suara kita sendiri. Semua benda yang dapat berbunyi disebut sumber bunyi. Untuk selanjutnya, ternyata bunyi itu memiliki beberapa sifat. Bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Untuk merambat bunyi membutuhkan media atau medium. Sedangkan sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat memantul. Bunyi dapat memantul jika bunyi mengenai benda keras di sekelilingnya seperti dinding, buah, batu, dan sebagainya. Untuk sifat bunyi yang pertama yaitu dapat merambat, bunyi dapat merambat melalui beberapa media atau medium, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, atau yang sering kita sebut dengan udara. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Karena bunyi dapat merambat memerlukan media atau medium untuk merambatnya. Nah, selanjutnya berikut contoh bunyi merambat melalui benda padat. Kedua anak ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik. Disambungkan dengan benang. Saat salah satu teman berbicara, maka bunyi atau suara teman tersebut akan merambat melalui benang tersebut. Benang merupakan benda padat. Melalui benang tersebut, maka teman yang satunya dapat mendengarkan suara atau bunyi teman yang sedang berbicara. Sekarang, tahukah kamu contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda padat? Oh, kalian belum tahu ya? Oke, yuk kita belajar bersama-sama. Saat kita menempelkan telinga kita di rel kereta api, maka suara roda kereta api akan terdengar, meski jaraknya masih jauh dengan kita. Hal ini dilakukan oleh orang-orang untuk mengetahui apakah kereta yang ada mereka tumpangi masih jauh atau sudah dekat dengan stasiun. Untuk selanjutnya, contoh bunyi merambat melalui benda cair. Yaitu caranya, siapkan ember yang diisi dengan air. Lalu pukul-pukullah dinding ember tersebut dan dengarkanlah suara pukulan tersebut. Menggunakan corong. Corong tersebut diletakkan ke dalam air. Lalu didekatkan bagian atas corong dengan telinga kita. Maka kita dapat mendengar suara pukulan pada ember tersebut.
Nah, ternyata mudah ya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Tahukah anak-anak? Contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh bunyi yang merambat melalui benda cair yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam. Untuk selanjutnya, contoh bunyi melalui benda gas atau udara adalah kedua anak ini sedang bermain menggunakan telepon-teleponan dari gelas plastik yang disambungkan dengan selang atau sedotan. Lalu, saat salah satu teman berbicara, maka bunyi akan terdengar oleh teman tersebut. Karena bunyi tersebut merambat melalui lubang udara menuju telinga teman. Yang satunya lagi, sehingga teman dapat mendengar suara yang kita bicara. Berikut contoh-contoh yang lain, yaitu suara hewan, suara pesawat terbang, dan yang berikutnya adalah suara orang yang sedang berbicara. Ternyata bunyi itu ada beberapa jenisnya. Untuk jenis yang pertama yaitu infrasonik, memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Dan bunyi ini biasanya hanya dapat didengar oleh beberapa hewan saja, yaitu kelelawar, anjing, kuda, jangkrik, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Bunyi inilah adalah jenis bunyi yang hanya bisa didengar oleh kita manusia. Nah, untuk jenis bunyi yang ketiga yaitu ultrasonik. Bunyi ini merupakan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dari bunyi ini biasanya hanya dapat didengar oleh hewan-hewan atau makhluk yang mampu mendengar suara sangat keras. Salah satu contohnya yaitu lumba-lumba. Untuk sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat memantul. Bunyi memantul jika mengenai benda keras di sekelilingnya. Bunyi pantul ternyata memiliki banyak jenis, yaitu jenis yang pertama gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Sedangkan yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi yang menggema dan menggaung akan sulit kita dengar dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi gema dan gaung di bioskop atau di studio rekaman biasanya sering diberi benda penyerap bunyi, yaitu benda-benda yang lunak, misalnya karpet, busa, dan gabus. Nah, itulah materi yang ada pada tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah.
Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.